Teman-teman, seringkah Anda mendengar atau justru meyakini anggapan bahwa orang Jawa itu suka berbahasa basi, lemah lembut, dan tidak mudah marah? Orang Batak adalah orang yang keras kepala dan maunya menang sendiri. Orang Minang adalah orang yang pandai berdagang. Sementara orang Cina atau orang Tionghoa adalah orang yang pelit namun pekerja keras. Pertanyaannya, apakah memang betul demikian faktanya? Adakah orang Jawa yang kurang ajar? Banyak. Adakah orang Minang yang menjadi guru, pegawai negeri, dan pekerjaan di luar berdagang? Tentu saja jawabnya banyak sekali. Tapi mengapa kita sering melabeli orang dengan latar belakang tertentu dengan ciri-ciri yang belum tentu menjadi fakta? Inilah yang kita sebut sebagai stereotype. Secara sederhana, stereotype adalah asumsi terhadap seseorang berdasarkan pengalaman atau keyakinan yang kita miliki sebelumnya. Jika dibiarkan, stereotype sangat bisa menimbulkan perilaku diskriminatif serta munculnya konflik. Salam dan bahagia. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai stereotype beserta dampaknya. Pembahasan akan kita mulai dengan mendefinisikan apa yang kita maksud sebagai stereotype. Stereotype sering dipahami sebagai proses klarifikasi sosial yang dilakukan oleh sebagian kelompok dengan cara terlalu menyederhanakan tanda-tanda baik secara eksplisit ataupun implisit yang merepresentasikan nilai-nilai atau asumsi berdasarkan pada perilaku kelompok, karakteristik kelompok, ataupun sejarah masa lampau yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Stereotype itu juga dapat diartikan sebagai sebuah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka subjektif serta biasanya tidak tepat. Nah, teman-teman, dari sini kita dapat memahami bahwa stereotip merupakan anggapan yang terlalu sederhana mengenai atribut atau karakteristik kelompok berdasarkan cara pandang yang subjektif serta cenderung tidak tepat. Kenapa hal ini terjadi? Karena biasanya kita mengalami kemalasan di dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang terkait pada kelompok tersebut. Nah, hal tersebut akan berakibat pada sempit dan dangkalnya pandangan kita atas objek yang kita persepsi. Nah, dalam hal ini berupa individu ataupun kelompok. Oleh karenanya, stereotip umumnya berimplikasi negatif bagi pihak yang dipersepsi. Walaupun begitu, stereotip itu tidak selalu negatif. Stereotip yang merujuk pada sekelompok orang sebagai orang malas, kasar, jahat, ataupun bodoh, jelas itu merupakan stereotip negatif. Bagaimana dengan stereotip yang positif? Misalnya seperti ini. Terdapat label atau stereotip bagi pelajar Asia ketika belajar di luar negeri. Mereka dikenal sebagai orang yang pekerja keras, berkelakuan baik, serta biasanya memang pandai. Selanjutnya, apa saja yang merupakan aspek-aspek pembentuk dari stereotip? Teman-teman, terdapat 3 aspek yang esensial berkaitan dengan stereotip. Yang pertama adalah kategorisasi.
Biasanya keberadaan individu di dalam satu kelompok itu telah dikategorisasi. Nah, kategorisasi itu selalu teridentifikasi dengan mudah melalui karakter ataupun sifat-sifat tertentu. Sebagai contoh, perilaku, kebiasaan di dalam bertindak, lalu kemudian jenis kelamin, lalu ada etnisitas, latar belakang agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, aspek esensial yang kedua, stereotip biasanya bersumber dari bentuk atau sifat perilaku yang turun-temurun. Dampaknya apa? Dampaknya sehingga seolah-olah itu sudah melekat pada semua anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, berdasarkan asumsi tersebut, individu yang merupakan anggota kelompok tersebut diasumsikan atau digeneralisasi memiliki karakter, ciri khas, dan kebiasaan yang sama dengan kelompok tersebut. Selanjutnya, teman-teman, terdapat dua jenis stereotip, yaitu stereotip individual dan stereotip sosial. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa stereotip merupakan generalisasi atau penyederhanaan yang dilakukan seorang individu dengan menarik kesimpulan atas karakteristik orang lain dengan ukuran yang luas dan jarak tertentu melalui proses kategorisasi yang bersifat kognitif. Artinya, di dalam hal ini berdasarkan pengalaman individu tersebut. Nah, inilah yang kita sebut sebagai stereotip individu. Sebagai contoh misalnya, ketika kita suatu saat bertemu dengan orang yang berasal dari suku lain. Ketika bertemu dengan orang dari suku lain itu, kita mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Orang tersebut kasar dan cenderung berperilaku agresif. Maka kemudian ketika kita bertemu dengan orang lain yang memiliki latar belakang sama dengan orang tersebut, kita akan mengatakan bahwa orang yang baru saja kita temui itu juga memiliki sifat dan perilaku yang sama dengan orang yang dulu kita temui yang kasar dan agresif. Sementara itu, stereotip sosial itu terjadi manakala stereotip tersebut telah menjadi evaluasi terhadap kelompok tertentu serta telah meluas menyebar pada kelompok sosial lainnya. Sebagai tambahan, stereotip sosial ini telah tersusun secara sistematis sedemikian rupa sehingga isi stereotip itu menjadi sikap yang tertata dengan baik. Sebagai contoh, misalnya stereotip mengenai gender atau jenis kelamin. Posisi perempuan atau sifat perempuan selalu dimaknai sebagai sosok yang emosional, lemah lembut. Sedangkan laki-laki itu adalah sosok sebagai orang yang kuat serta pelindung. Hal ini, anggapan tersebut itu telah tersistematisasi dengan baik dan bahkan telah diturunkan atau diwariskan melalui sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat, baik melalui keluarga, sekolah, ataupun di dalam keseharian bermasyarakat. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman, apa sih dampak dari stereotip tersebut? Nah, ketika kita sudah terlanjur menstereotip, ternyata terdapat banyak dampak negatif dari stereotyping. Bahkan ketika stereotip yang kita lakukan itu merupakan stereotip yang positif. Dampak yang pertama itu menutup kemungkinan individu untuk menunjukkan kualitas yang sesungguhnya. Jadi, ketika kita melakukan stereotip atau melabeli seseorang, sama saja kita menutup mata akan kemungkinan seseorang itu menunjukkan atribut yang berbeda dengan kelompoknya. Dampaknya, kita tidak akan melihat dirinya secara utuh, hanya karena tertutup oleh label yang kita berikan. Saya kasih contoh. Ada seorang transgender, kita labeli sebagai sosok orang yang nista.
Tentu saja dengan label tersebut kita tidak akan mampu melihat bahwa ternyata ada transgender yang lain yang memiliki perilaku yang religius. Apakah ada transgender yang religius? Ada. Di Yogyakarta ini ada satu pondok pesantren waria. Nah, di sana para waria-waria ini juga ternyata rajin mengaji. Dampak yang kedua adalah biasanya stereotip itu akan mengakibatkan konflik, baik itu konflik yang sifatnya interpersonal ataupun antar kelompok. Konflik antar kelompok, ras, dan agama telah terjadi dari zaman dahulu. Salah satu penyebab utama dari adanya konflik tersebut adalah ketika mereka saling menstereotip. Dampak yang selanjutnya, dengan melabeli seseorang atau kelompok, tentu saja itu akan membatasi pergaulan kita. Karena apa? Karena kita sudah melabeli seseorang atau kelompok tertentu. Nah, sebagai salah satu akibatnya, kita akan cenderung untuk menghindari kontak atau pertemuan dengan orang yang kita labeli atau kelompok yang kita labeli. Jangankan bertemu, bahkan untuk saling menyapa, apalagi bekerja sama di dalam satu tujuan bersama. Dampak yang selanjutnya, teman-teman, stereotip ini akan membuat individu menjadi pribadi yang subjektif dan cenderung bias di dalam bersikap. Karena apa? Karena stereotip membuat kita untuk memilih-milih. Kita hanya akan bersikap ramah terhadap kelompok tertentu dan selalu curiga terhadap kelompok yang lainnya. Alhasil, perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh apa yang ada di kepala kita, bukan karena fakta dan kondisi yang sesungguhnya. Belum tentu apa yang ada di benak kita itu berupa fakta atau yang menjadi kebenaran. Dampak selanjutnya dari stereotip, ada kemungkinan besar kita akan memiliki kekeliruan atau kesalahan di dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh misalnya begini, ketika Anda sedang bertugas untuk menyeleksi karyawan, ketika ada salah satu calon karyawan yang masuk, dan kebetulan saja itu berasal dari salah satu suku, ditambah lagi seagama dengan Anda. Ada kecenderungan Anda akan mengambil keputusan, mengambil calon karyawan yang memiliki suku dan agama yang sama dengan Anda. Sedangkan yang di luar itu Anda akan buang. Padahal yang seagama dan satu suku dengan Anda tersebut itu memiliki kualitas yang baik, memiliki performance seperti yang Anda inginkan ketika di dalam pekerjaan. Dampak yang selanjutnya, kita menjadi sosok yang tidak memanusiakan manusia. Tentu saja kita tahu bersama teman-teman bahwa setiap manusia itu dilahirkan unik. Kita tidak pernah memilih ketika dilahirkan tentu saja, memilih jenis kelamin, suku bangsa dari mana kita dilahirkan, dari ras mana kita dilahirkan, dengan bahasa apa kita menggunakan, serta memilih tempat lingkungan kita dilahirkan. Nah, terlepas dari itu semua, kita sebenarnya dilahirkan dengan tujuan dan jalan hidup masing-masing. Nah, tentu saja atas dasar itu, mari kita hormati pilihan setiap orang, keunikan dari masing-masing individu. Tidak perlu kita saling menghakimi, apalagi melabeli seseorang.